sebuah negara, kekuatan sejati tidak selalu terlihat di dalam medan perang, tetapi tersembunyi di balik ruang pengambilan keputusan. Di sana konflik ditentukan. Bahkan sebelum dunia menyadarinya, ia lahir dari sebuah sistem yang kompleks, terstruktur, dan terintegrasi. Di Amerika Serikat, keamanan nasional bukan hanya urusan presiden, tetapi hasil koordinasi dari banyak institusi strategis. Di jantung sistem ini ada namanya National Security Council atau disebut NSC. Disinilah intelijen dikumpulkan, risiko analisis, opsi kebijakan disusun, anggotanya meliputi presiden, lalu menteri pertahanan, menteri luar negeri, kemudian penasihat keamanan nasional. National Security Council tidak hanya memberikan saran kepada presiden, tetapi membentuk arah keputusan strategis suatu negara. Keputusan ini tidak mungkin dibuat tanpa informasi. Disinilah peran Central Intelligence Agency atau CIA. CIA bertugas mengumpulkan intelijen global, lalu menganalisis ancaman dan memberikan laporan ke presiden. Namun, CIA bukan satu-satunya, ada juga NSA, yaitu pengawasan sinyal atau komunikasi. Lalu ada juga DIA, intelijen militer. Semua data ini kemudian dikirim kepada National Security Council. Keputusan lalu dimulai dari informasi. Dalam geopolitik modern, semua data ini kemudian dikirim ke National Security Council. Keputusan selalu dimulai dari informasi. Informasi adalah bentuk kekuatan tertinggi. Peran ini dijalankan oleh Central Intelligence Agency, namun lebih luas lagi dari itu. Ada seluruh ekosistem intelijen, NSA, dominasi sinyal dan komunikasi, DIA, yaitu intelijen militer. Tujuannya bukan hanya mengetahui musuh, tetapi memahami pola, niat, dan kerentanan. Ini disebut dengan information superiority. Tanpa ini, tidak ada keputusan yang strategis. Setelah intelijen dibentuk, langkah berikutnya yaitu formulasi opsi. Di tahap ini, negara tidak berpikir hitam putih, tetapi membangun spektrum kekuatan. Diplomasi, yaitu mempengaruhi tanpa konflik. Ekonomi menekan melalui sistem global. Militer yaitu kekuatan koersif. Covert action yaitu operasi tersembunyi. Institusi seperti Department of Defense dan Department of State masuk dalam fase ini adalah bentuk multi-domain strategi. Pada akhirnya, semua skenario ini mengerucut kepada suatu titik, keputusan presiden. Namun, dalam logika geopolitik, presiden bukan bertindak sendiri. Ia adalah puncak dari sistem. Representasi dari kalkulasi kolektif negara. Keputusan yang diambil bukan hanya taktis, tetapi terdampak pada keseimbangan global. Dalam banyak kasus, kekuatan paling efektif adalah yang tidak terlihat, seperti operasi infiltrasi, sabotase. Dukungan aktor lokal dijalankan melalui mekanisme covert action. Tujuannya jelas, mengubah realitas di lapangan tanpa deklarasi perang. Ini adalah inti dari hybrid warfare. Setelah keputusan dibuat, seluruh instrumen negara bergerak. Militer memproyeksi kekuatan, diplomasi yaitu legitimasi global, intelijen kontrol informasi, kemudian menciptakan suatu konsep utama yaitu disebut integrated national power. Negara tidak bergerak secara parsial, tetapi sebagai suatu sistem. Yang membuat sistem ini kuat bukan hanya teknologinya, tetapi kemampuannya untuk mengantisipasi, kemudian memproyeksikan, lalu membentuk realitas. Dalam geopolitik modern, siapa yang mengontrol proses keputusan, yaitu dialah yang mengontrol arah dunia. Dalam dunia yang dikendalikan oleh informasi dan kekuatan sistem, kekuatan global tidak hanya ditentukan oleh militer, tetapi oleh sistem pengambilan keputusan suatu negara. Keputusan keamanan nasional Amerika bukan keputusan tunggal. Ia adalah hasil dari data, analisis, koordinasi, dan kekuasaan politik. Ini adalah sebuah sistem yang mampu membaca dunia, memproses ancaman, dan bertindak dengan presisi.